إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai hadis yang kedua dan dalil yang ketiga yang tercantum di dalam bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, bab menyeru kepada kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk ke hadis yang baru, dalil yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan perang Khaybar dan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang berkaitan tentang keutamaan Ali, ataupun termasuk hadis-hadis yang paling sahih yang berkaitan dengan keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Walahuma an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar. Dan tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad, semoga Allah meridai keduanya radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam peperangan Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Niscaya akan saya berikan bendera kepemimpinan esok hari kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Yaftahullahu ala yadayhi, dan melalui tangan orang tersebut Allah Subhanahu wa taala menaklukkan Khaybar. Fabata an-nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka para
manusia, para sahabat, di malam harinya mereka pun memperbincangkan siapa orang yang akan mendapatkan kepemimpinan tersebut. Falamma asbahu, maka di pagi harinya, ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Maka di esok harinya, di pagi hari, para sahabat pun mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dari mereka berharap untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Aina Ali ibnu Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Faqila, maka dikatakan, huwa yashtaki ainaihi, Ali bin Abi Talib sakit mata. Fa arsalu ilaihi, maka diperintahkan para sahabat untuk membawa Ali ibn Abi Talib. Fa utiya bihi, maka dibawalah Ali bin Abi Talib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa basuqa fi ainaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah matanya. Wa da'a lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ali. Fa bara'a ka'allam yakun bihi waja'un, maka langsung Ali bin Abi Talib sembuh, seakan-akan dia tidak pernah sakit sedikit pun. Fa'atahu ar-rayata faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera yang menunjukkan kepemimpinan beliau, kepemimpinan Ali. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat, unfudh ala rislik, tunaikan dan jalankan di atas ketenangan, hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di pelataran mereka. Thumma ad'uhum ilal Islam, kemudian engkau serukan mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi, dan kabarkanlah kepada mereka dari apa-apa yang wajib dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Fawallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk satu orang saja melalui tangan engkau, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadisnya 3009, Al-Imam Muslim nomor hadis 6223, Al-Imam Ahmad dalam musnadnya nomor 22.821. Ini tercantum semua nih. Yadukuna ay yahudun. Yadukun artinya yahudun. Hadis ini bersumber dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Beliau adalah termasuk sahabat-sahabat junior. Beliau ini dari kalangan Khadraj, sehingga termasuk dari orang-orang Ansar. Seperti yang tadi saya sebutkan, ayah beliau Sa'ad ibn Khalid adalah seorang sahabat juga. Dan bapak beliau Sa'ad bin Khalid ini termasuk sahabat-sahabat yang wafat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan Sahal ini
termasuk orang-orang yang namanya diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah apabila mendapati ada orang-orang yang namanya itu ada kekeliruan, baik kesalahan dalam akidah ataupun namanya yang menjadikan kepribadiannya itu tidak baik, maka diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sahal. Sahal ini ketika dibawa oleh ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Hazan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubahnya menjadi Sahal. Hazan itu artinya tanah yang keras, yang tidak layak untuk ditanami. Ada tanah-tanah yang hazan, yang tanahnya itu ditanamin apa saja nggak bisa, nggak tembus. Nah, ini arti dari Hazan. Maka Rasulullah mengganti nama Hazan itu dengan nama Sahal. Sahal artinya dataran tanah yang bisa digunakan untuk cocok tanam. Dan biasanya apabila bercocok tanam di Sahal, di Suhul, itu hasilnya itu sangat baik. Diganti namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terkadang Nabi mengganti nama sahabat dan sahabatnya tidak mau, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terjadi kepada seorang sahabat yang bernama Hazan. Keras yang tadi saya sebutkan artinya. Dia itu orang Quraisy dan dia itu adalah kakeknya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib pemimpinnya besar dari kalangan tabi'in. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, kalau ada pemimpin dan ketuanya tabi'in, itu Sa'id ibn al-Musayyib. Maka Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, setelah Hazan itu menolak diganti namanya oleh Rasulullah, maka kami dapati di keluarga kami itu ada sedikit keras kepala. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Bengkeng. Iya kan? Setiap orang maunya pendapatnya sendiri. Kuat, ya ini Hazan. Namanya itu berpengaruh kepada orang tersebut. Maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahal, ketika diganti namanya, beliau menerima dan sehingga namanya pun berubah menjadi Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Dan beliau ini kunyahnya adalah Abul Abbas. Kemudian beliau wafat pada tahun, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Nu'aim, beliau wafat pada tahun 88 Hijriah. Allahu Akbar. Panjang umurnya. Sehingga dikatakan beliau ini termasuk orang yang usianya melewati 100 tahun. Sehingga dikatakan sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah ini Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Setelah Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi wafat, maka tidak ada lagi sahabat di kota Nabi. Adapun sahabat yang terakhir wafat secara menyeluruh adalah Abu Tufail Amir ibn Wathilah Al-Laythi di kota Mekah pada tahun 102 Hijriah atau 101 Hijriah atau 102 Hijriah. Dan beliau lahir pada tahun 3 Hijriah. Berarti berapa tuh usianya? Enggak sampai 100 ya? 98. Berarti lebih tua Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Kita masuk ke hadis ya. Kita bahas perkara-perkara yang dengannya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kita bahas hal-hal yang dengannya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan makin mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Di sini Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam peperangan Khaybar,
Khaybar adalah nama daerah, nama tempat yang dia berada. Khaybar ini berada di Syamal, utaranya kota Madinah. Jaraknya sekitar 80 mil. 80 mil berarti 120 atau 130 kilo ya. 80 mil. Dan di Khaybar ini tinggallah orang-orang Yahudi yang mereka pada hakikatnya tidak ada permusuhan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gesekannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi yaitu dengan orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di kota Madinah. Padahal orang-orang Yahudi itu mereka tinggal di kota Madinah dan meninggalkan negeri Syam untuk tinggal di kota Yathrib yang kemudian dinamakan kota Madinah dalam rangka menunggu siapa? Menunggu Nabi. Tapi ketika Nabi itu datang dan mereka mengenal Nabi tersebut dengan sebenar-benar pengenalan, mereka mengingkari. Kenapa? Iya. Jadi mereka ngarepnya itu Nabi akhir zaman yang memiliki keutamaan yang sangat besar dari golongan mereka. Tapi begitu yang keluar itu dari keturunannya Nabi Ismail, mereka kesel, mereka hasad. Sehingga dengan berbagai cara Yahudi-Yahudi yang ada di kota Madinah khususnya berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencelakakan Nabi. Maka Yahudi-Yahudi yang tinggal di kota Madinah yang pertama Bani Qainuqa. Sampai mereka pun punya pasar yang namanya pasar Qainuqa. Mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar. Pada tahun kedua Hijriyah di bulan Syawal. Mereka setelah Nabi itu menang perang Badar bukan makin hormat kepada kaum muslimin, makin menantang. Karena mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalian ini menang dengan orang-orang Quraisy yang mereka itu aghmar, yang tidak ngerti tentang perperangan. Coba kamu lawan kami, Banu Qainuqa, pasti kamu binasa. Ini terang-terangan ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya terjadi pelecehan terhadap seorang muslimah. Ketika seorang muslimah itu berada di pasar tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir mereka pun tinggal di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam usir mereka setelah perang Uhud di tahun ketiga Hijriyah. Karena mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membunuh mereka, mengeksekusi mereka, karena mereka sudah jelas-jelas berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan batu yang akan dilempar, dengan berbagai cara, dan hal ini bocor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dan berupaya untuk membunuh semua Bani Nadir karena mereka telah melakukan pengkhianatan. Akan tapi pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafikin yang dia itu baru memeluk Islam, dia merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dibunuh. Karena mereka itu adalah temannya atau sekutunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luluh terhadap permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga orang-orang Bani Nadir dipersilakan pergi, akan tapi hanya dibolehkan membawa harta yang mampu dibawa oleh kendaraan mereka, onta-onta mereka. Antum tahu nggak yang dibawa oleh Bani Nadir apa? Pintu rumah dibawa. Itu benar itu di kitab-kitab sejarah dibawa. Disebut pintu rumah dibawa. Mereka orang-orang Yahudi itu pelit.
Jadi jangankan perkara-perkara yang besar seperti dinar, dirham atau simpanan-simpanan, pintu rumah dipotong, dibawa, nanti dipakai nanti di mana. Nah, Bani Nadir inilah yang kemudian sebagian mereka pergi ke negeri Syam, sebagian lagi menuju Khaybar. Dan mereka tinggal di Khaybar. Dan mereka lah dari Bani Nadir itu seperti Huyai bin Akhtab yang kemudian berupaya untuk melampiaskan dendam dan dengkinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merekalah orang-orang Bani Nadir yang ada di Khaybar yang memprovokasi orang-orang Arab, termasuk Quraisy, termasuk Ghatafan dan lain-lainnya dari orang-orang Arab Badui, supaya mengepung kota Madinah, sehingga terjadilah perang Khandaq atas permintaan dan provokasi orang-orang Khaybar yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Maka Nabi mendapati hal tersebut. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq tidak langsung menyerang Khaybar? Tidak bisa. Karena Nabi pada saat itu sibuk dengan musuh yang lebih besar. Siapa musuh yang lebih besarnya? Quraisy. Ini lebih besar, lebih berbahaya. Sehingga setelah perang Khandaq pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuju Khaybar. Baru setelah perjanjian damai Hudaybiyah, yang di situ disebutkan ada gencatan senjata antara orang Quraisy dan kaum muslimin selama 10 tahun, dan perjanjian tersebut terjadi pada tahun ke-6 Hijriah di bulan Dzulqa'dah. Maka setelah itu Nabi pulang ke kota Madinah. Setelah pulang, berarti musuh yang paling besar ini sudah bisa aman kita darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan sahabat, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, janganlah ada yang mengikut dalam perjalanan menuju Khaybar kecuali orang-orang yang benar-benar ingin jihad fisabilillah. Maka tidak ada yang ikut dalam peperangan Khaybar kecuali sahabat-sahabat yang sebelumnya ikut dalam perjanjian damai Hudaybiyah sebanyak 1.400 sekian sahabat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-19, Allah katakan, wa'adakumullahu maghanima katsiratan takhudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, harta rampasan yang sangat banyak, yang kalian akan memperoleh harta rampasan tersebut. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan untuk kalian kemenangan ini. Kemenangan ini adalah perjanjian damai Hudaybiyah. Itu adalah kemenangan yang Allah berikan kepada para sahabat. Akan tapi dalam kemenangan tersebut para sahabat tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta rampasan perang, bahkan terhalang dari menunaikan ibadah umrah. Akan tapi Allah katakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang sangat banyak, yaitu harta rampasan yang ada di Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Khaybar. Dan Khaybar di dalamnya terdapat husun, benteng-benteng dari orang Yahudi yang sangat banyak. Disebutkan oleh Al-Mubarakfuri atau Mubarakafuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum. Saya di rumah baca kitab, tapi di sini lihat dari PDF aja. Bahwasanya
Di Khaybar itu ada delapan husun, benteng yang sangat kuat. Ada yang namanya benteng Naim, ada yang namanya benteng Sa'ab ibn Mu'adz, ada yang namanya benteng Az-Zubair, ada yang namanya benteng Ubay, ada yang namanya benteng An-Nizar, dan benteng-benteng yang lainnya. Maka dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna rayata ghadan, saya akan memberikan kepada seseorang esok hari bendera untuk memimpin pasukan yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai orang tersebut, dan Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Disebutkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menargetkan benteng yang paling kuat, benteng Naim. Dan Rasulullah telah mengepung selama 10 hari. Tidak ada hasil. Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Balik lagi tidak berhasil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam esok harinya mengirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak berhasil, balik lagi. Maka setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu balik lagi, Rasulullah katakan, esok hari saya akan memberikan bendera kepemimpinan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah, dan orang tersebut akan mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan bendera ini. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni dafi'ul liwa'i ila rajulin yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan memberikan liwa, bendera kepada seseorang yang orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan disebutkan dalam riwayat Ibn Adi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada pemimpin ataupun kepada panglima untuk memimpin pasukan, di bendera tersebut ditulis la ilaha illallah. Artinya apa? Syiar agama Islam itu adalah la ilaha illallah, bukan yang lainnya. Adapun syiar yang sekarang kita dapati, sebagian orang menjadikan syiar Islam adalah bintang, bulan sabit, bintang dan bulan sabit, betul? Iya. Itu tidak ada dalil sedikit pun bahwasanya syiar dalam agama Islam adalah bulan sabit dan bintang, tidak ada dalil. Yang ada dalil syiar dalam agama Islam, baik bendera atau lainnya, tulisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Terus dari mana adanya bulan sabit dan bintang ini sehingga dikategorikan oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya bintang dan bulan sabit itu adalah syiar dari agama yang mulia ini? Karena orang-orang Turki yang mereka adalah dari Utsmaniyah, mereka adalah termasuk orang-orang yang ketika dalam menonjolkan Islam mereka mengeluarkannya logo bintang dan bulan sabit. Karena ketika mereka melakukan hal tersebut dalam rangka supaya menyaingi orang-orang Nasara yang mana ketika menunjukkan identitasnya dengan apa? Dengan salib di kalung atau di tempat-tempat lainnya. Maka orang-orang Utsmani pun mereka mengadakan dan menunjukkan identitas Islam dengan bulan sabit dan bintang. Dan saya ingatkan, perkara ini tidak ada dalilnya. Sehingga yang namanya Islam adalah kalimat la ilaha illallah seperti yang tercantum dalam
rayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang akan mendapatkan bendera dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepemimpinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang pertama, dia mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Pada hakikatnya Allah mencintai orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman mencintai Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika hal ini ditegaskan, makna ada keistimewaan yang lebih dari yang lainnya. Sehingga dari pembahasan ini juga kita menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat cinta. Yang sifat cinta tersebut sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak serupa dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah cinta kepada orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang sabar. Allah cinta kepada para muhsinin, orang-orang yang berbuat baik dan ketika beribadah sampai kepada derajat ihsan. Allah cinta kepada mereka. Sehingga kita menetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sifat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk dirinya, ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutusnya, tanpa menyerupakan sifat cinta tersebut dengan cinta selain Allah subhanahu wa ta'ala dan tanpa memisalkannya. Kemudian yang kedua, keutamaannya bahwasanya orang tersebut ketika mendapatkan kepemimpinan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kemenangan. Padahal sebelumnya dua pasukan yang besar tidak mendapatkan kemenangan di dalam peperangan tersebut untuk membebaskan benteng Naim tadi. Fabatan nasu yadukun, maka para manusia pun mereka membicarakan tentang apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang akan mendapatkan dua keutamaan besar ini? Menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka memperhatikan perkara yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan. Mereka berupaya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perhatian mereka sangatlah besar terhadap keutamaan-keutamaan yang dengannya mereka akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari pembahasan mereka yang berkaitan dengan dunia. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan dunia. Mereka pun pedagang, mereka pun saudagar, bahkan bukan saudagar kecil, saudagar besar. Orang-orang Ansor, mereka adalah petani-petani yang hebat. Akan tetapi apa yang mereka miliki, profesi yang mereka geluti tidak menjadikan mereka sibuk dari beribadah kepada Allah. Akan tetapi prioritas mereka adalah surga dan mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada pembicaraan para sahabat bicaranya dunia melulu. Karena apa? Mereka pengangguran. Bukan. Mereka pedagang-pedagang besar. Abu Bakar luar biasa, Utsman luar biasa, Talha luar biasa, Abdurrahman ibn Auf luar biasa. Sahabat-sahabat yang mereka adalah pedagang-pedagang besar. Akan tetapi perhatian mereka terhadap akhirat lebih besar dan luar biasa perhatiannya. Sehingga ketika Rasulullah menyebutkan tentang hadis tentang seorang yang akan mendapatkan dua keutamaan tersebut, maka menyedot perhatian mereka. Sehingga di malam harinya mereka pun membicarakan hal tersebut. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha.
maka di pagi harinya mereka buru-buru datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mereka berupaya untuk mendapatkan dua keutamaan tadi. Dua keutamaan tadi. Sehingga mereka tidaklah pengen untuk mendapatkan kepemimpinan kecuali supaya mendapatkan dua fadilah tadi. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ma tamannaitu imra'atan illa yawma idzin." Saya tidak pernah mengharapkan kekuasaan dalam hidup saya kecuali ketika Rasulullah menyebutkan dua keutamaan dalam Khaybar. Saya berupaya untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mencari-cari, Umar bin Khattab apa yang dilakukan? Beliau meminjit. Kakinya beliau angkat. Supaya apa? Rasulullah tahu nih ada Umar. Dan sahabat yang lainnya juga Buraidah pun melakukan hal yang sama. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan di hadapannya ada para sahabat, Buraidah pun meminjit, menaikkan kakinya. Biar apa? Rasulullah melihat, mudah-mudahan saya dapat. Bukan kekuasaannya, tapi dua keutamaan tadi yang menjadikan para sahabat berupaya untuk mendapatkan bendera tersebut, bendera kepemimpinan tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali? Disebutkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Khaybar, beliau tidak ikut dalam perjalanan bersama dengan Rasulullah. Karena pada saat itu beliau sakit. Dengan sakit yang keras. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, maka Ali bin Abi Thalib dengan kepayahan beliau menyusul. Berupaya untuk menyusul. Kemudian di esok harinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di mana Ali bin Abi Thalib, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sudah tidak sanggup lagi untuk datang dan berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sakitnya. Sakit mata. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Maka para sahabat mengatakan, "Huwa yashtaki ainai." Bahwasanya Ali bin Abi Thalib sakit mata. Maka fa'arsalu ilaihi fa'utiya bihi. Kemudian Rasulullah mengutus kepada Ali beberapa orang, kemudian Ali radhiyallahu anhu dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dituntun oleh sahabat yang mulia yang bernama Salamah ibn Aqwa. Dikatakan oleh Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, "Arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Ali faji'tu bihi akuduhu armada." Rasulullah mengutus saya ke Ali bin Abi Thalib, maka saya membawa Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah dalam keadaan saya menuntun Ali. Artinya apa? Sakitnya itu bukan sakit biasa. Sakit mata yang benar-benar dia tidak bisa melakukan apapun juga. Sehingga ketika datang pun dituntun. Tidak bisa dia berjalan sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabasaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah di kedua mata Ali ibn Abi Thalib. Dalam riwayat yang tercantum dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan
annahu basaqa fi rahati yadihi thumma dalaka biha 'ainaihi fabara'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meludahnya tidak langsung meludah ke mata, akan tetapi meludah ke telapak tangannya, kemudian diusapkan ke mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fabara'a, kemudian sebelum bara'a wada'a lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ali ibn Abi Thalib. Fabara'a, kemudian Ali radhiyallahu anhu langsung pada saat itu juga sembuh. Pada saat itu juga langsung sembuh. Ka'allam yakun bihi waja', seakan-akan dia tidak pernah sakit sedikit pun. Dalam riwayat Tabrani dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "Fama ramadtu wala sada'tu munzu dafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilayya rayah." Maka saya setelah Nabi mendoakan saya dan meludah dan meru'yah saya dengan ludahnya, maka saya setelah itu tidak pernah sakit mata. Sampai kapan? Sampai Ali radhiyallahu anhu wafat, tidak pernah sakit mata. Seperti Ukasyah ibn Mihsan ketika dalam perang Badar mendapatkan apa? Ada yang ingat? Mendapatkan apa? Mendapatkan pedang dari Rasulullah. Dia berperang dalam perang Badar, kemudian patah. Begitu patah dia cari-cari pedang nggak dapat. Rasulullah ambil kayu diberikan kepada Ukasyah. Kemudian kayu tersebut berubah menjadi pedang, sehingga diterima oleh Ukasyah dan terus dipakai oleh Ukasyah sampai Ukasyah radhiyallahu anhu wafat. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didoakan sehingga bahkan diludahi kedua matanya dan setelahnya tidak pernah sakit mata sedikit pun dan tidak pernah kepalanya sakit sedikit pun. Sampai kapan? Sampai beliau wafat radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tidak semua doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi. Ada beberapa doa yang doanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika Nabi berdoa supaya umatnya itu tidaklah dijadikan kehancuran dengan pertikaian di antara mereka. Nabi berdoa akan tapi doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dalam kisah ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa, doanya langsung dikabul oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua dari kisah ini, dari kisah potongan Nabi meludah dan dengan ludahnya Ali bin Abi Thalib langsung sembuh sakitnya, menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penuh berkah. Bahkan barakah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melekat pada dirinya. Bahkan dampak dari barakah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki bisa diberikan kepada orang lain. Akan tetapi barakah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah kita yakini bahwasanya hal tersebut adalah sabab yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang memiliki berkah. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan berkah. Yang mengasih berkah tidak ada. Yang mengasih berkah dan memberikan keberkahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam salawat Ibrahimiyah yang kita senantiasa baca. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Nabi Muhammad.
Kita telah mengatakan dalam doa-doa kita, ya Allah berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad. Artinya keberkahan tersebut yang memiliki siapa? Yang memiliki siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang memilikinya. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakan, sebagai yang penuh berkah. Adapun keberkahan siapa yang memilikinya? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam satu perjalanan, maka dalam perjalanan para sahabat kehabisan bekal, termasuk air. Air mereka habis sama sekali. Jangankan untuk bersuci, untuk minum saja mereka tidak memiliki sama sekali sedikit pun dari air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sediakan untukku bejana. Maka para sahabat ridwanullahi alaihi menyiapkan bejana untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana yang kosong, kemudian keluar dari ujung-ujung jari Nabi sallallahu alaihi wasallam air. Keluar. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Halummu ila tahuril mubaraki wal barakatu minallah." Ayo bersegeralah untuk kalian dapatkan, ambil air yang bisa kalian gunakan untuk bersuci, dan air ini penuh berkah, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, al barakatu minallah, yang namanya keberkahan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam keberkahan, dan harus kita yakini pada hakikatnya keberkahan tersebut dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keberkahan yang ada pada zatnya Nabi, baik ludah, bahkan dahak, bahkan rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipangkas, maka para sahabat berebut. Termasuk Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau. Beliau memiliki tempat kecil dari besi yang di dalam tempat tersebut ada beberapa untai rambut, yang apabila ada yang sakit dicelupkan dengan rambut tersebut, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit, dan orang yang sakit itu sembuh. Dan rambut tersebut adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai sekarang ada? Wallahu taala alam. Kita tidak bisa menyatakan ketika ada orang mengatakan ini rambutnya Rasulullah, mengatakan benar ataupun tidak. Begitu juga dengan yang lainnya yang ada pada diri Rasulullah, maka penuh berkah, dan ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dengan yang lainnya. Karena para sahabat ketika anak-anak mereka sakit, mereka tidak datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar tolong ludahi anak saya sakit, tidak. Kepada Umar, tidak. Mereka tidak pernah meminta berkah ataupun mencari berkah ataupun mendapatkan keberkahan seperti yang mereka dapatkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fisik. Dan para sahabat meyakini itu semua ada pada diri Rasulullah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bolehkah kita mengatakan kepada seseorang, si fulan itu penuh berkah? Boleh nggak? Dalam kisah tayamum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan pasukan besar,
sebelum waktu fajar tiba dan perbekalan air mereka itu sangatlah sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika buang hajat, dia kehilangan kalungnya. Dan kalungnya kalau tidak salah dapat minjem. Sehingga ketika dia kehilangan kalungnya, dia mencari-cari. Kemudian ketika pasukan ini berupaya untuk menyegerakan perjalanan supaya mendapatkan mata air dengannya mereka itu bersuci untuk sholat subuh, maka mereka dapati Aisyah radhiyallahu anha menahan mereka dengan meminta kepada Rasulullah untuk dicarikan kalung dia. Dicari, maka Rasulullah memerintahkan pasukan untuk mencari kalung. Makin dekat dengan waktu subuh, makin dekat dengan waktu subuh, makin dekat dengan waktu subuh. Sehingga sebagian sahabat gusar. Ini ada-ada saja waktu udah mepet ke sholat subuh. Nggak ada air untuk wudhu. Ini disibukkan dengan kalung. Kalung harga berapa? Mereka sebagian datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, anak ente ini gimana ini? Kita lagi buru-buru kok ditahan untuk cari kalung. Dan Abu Bakar pun terprovokasi datang kepada Aisyah, ngomel-ngomel. Akan tapi Aisyah yang datang kepada Nabi, minta perlindungan. Sampai akhirnya waktu subuh tiba dan mereka masih ada di tempat tersebut yang jauh dari mata air. Maka turunlah ayat yang berkaitan dengan syariat untuk tayamum. Untuk tayamum. Baik itu yang terdapat dalam surat An-Nisa ataupun surat Al-Maidah. Turunlah syariat tayamum yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang-orang yang beriman. Maka mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang karena ini keringanan. Maka Usaid ibn Hudhair termasuk orang yang mengatakan ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukanlah pertama kali kita dapatkan keberkahan dari kalian, wahai keluarganya Abu Bakar. Yang namanya keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Maka ketika kita memberikan ungkapan bahwasanya seseorang memiliki keberkahan, maka harus kita melihat apabila orang tersebut adalah orang yang masih hidup dan orangnya itu emang benar-benar memiliki kebaikan dan senantiasa mengingatkan orang untuk berbuat baik dan menjauhi perkara-perkara yang mungkar, maka kita boleh mengatakan bahwasanya si fulan itu memiliki keberkahan. Sehingga ketika kita berteman dengannya, bermajlis dengannya supaya kita mendapatkan berkah. Berkahnya bukan apa-apa ya kecuali kebaikan. Dengannya kita termotivasi untuk mengamalkan kebaikan dan menjauh dari kemungkaran-kemungkaran seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Usul fit Tafsir. Beliau mengatakan hal tersebut. Akan tetapi apabila dikatakan bahwasanya si fulan memiliki keberkahan, akan tapi si fulan itu adalah telah mati, dan maksudnya keberkahan adalah apabila orang datang kemudian hajatnya dipenuhi, maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh dan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Akan tetapi apabila berkaitan dengan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian kita datang ke satu perpustakaan besar misalnya, yang di perpustakaan tersebut para penuntut ilmu datang ke perpustakaan tersebut memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian kita mengatakan bahwasanya si fulan yang telah meninggal dunia memiliki keberkahan.
termasuk keberkahannya adalah perpustakaan yang besar ini. Dia telah mengingatkan orang yang kaya raya untuk membangun perpustakaan, dan dia memilihkan kitab-kitab yang dengannya kaum muslimin mengambil manfaat dari kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Maka apabila seperti yang kedua ini dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka itu tidak mengapa walaupun orangnya telah meninggal dunia. Paham bedanya, ikhwan? Paham ya? Kita lanjutkan. Fa'atahu ar-rayata faqal. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada Ali bin Abi Thalib rayah, kepemimpinan dan bendera. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam kisah ini ada pelajaran yang menunjukkan kita itu harus meyakini dengan iman dengan takdir, bahwasanya kita mendapatkan sesuatu, bisa jadi seseorang mendapatkan sesuatu yang orang tersebut tidaklah berusaha untuk mendapatkannya, dan bisa juga seseorang terhalang dari sesuatu yang seseorang berusaha untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan. Dalam kisah ini, para sahabat mereka datang di pagi hari, bahkan menyegerakan supaya datang kepada Rasulullah untuk mendapatkan dua keutamaan. Bahkan diantaranya menunjukkan keberadaan diri mereka. Sedangkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih adalah Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib itu tidaklah termasuk yang datang di pagi hari, bahkan tidak datang sama sekali karena sakit. Sehingga satu perkara, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan perkara tersebut didapat oleh seseorang, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan bahwasanya seseorang tidaklah akan mendapatkan satu hal, maka tidak ada yang mampu menjadikan orang tersebut untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Tidak mungkin. Sehingga ini yang berkaitan dengan pembahasan yang tadi disebutkan oleh penulis. Dan inilah yang senantiasa kita katakan dalam salat zikir, dalam zikir salat kita. Apa yang kita bacakan? Antum zikir paham gak artinya? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini zikir yang senantiasa kita bacakan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang mampu menghalangi engkau terhadap perkara-perkara yang kau berikan kepadaku. Walaupun karunia tersebut manusia semuanya hasad kepada diriku, walaupun setiap orang berupaya untuk menghalangi hal yang telah engkau tentukan untuk diberikan kepadaku, tidak ada yang mampu. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu memberikan kepadaku apapun juga apabila engkau telah menentukan bahwasanya hal tersebut tidak akan didapat olehku. Sehingga ini yang senantiasa kita bacakan dalam zikir-zikir kita, dan harus kita ingatkan bahwasanya ini adalah termasuk yang diingatkan oleh hadis yang tercantum dari Sahal bin Sa'ad ini. Rasulullah memberikan kepada Ali radhiyallahu anhu dua keutamaan tersebut. Padahal Ali radhiyallahu anhu tidak datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara-perkara yang gaib
kecuali apa-apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Mana poinnya? Poinnya adalah Rasulullah menanyakan, di mana Ali? Ketika Rasulullah tidak mendapati di hadapan beliau Ali bin Abi Thalib. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara-perkara yang gaib, apakah Rasulullah bertanya? Tidak akan bertanya. Menunjukkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tidak mengetahui lagi, tidak mengetahui. Sehingga apa yang mereka kabarkan yang berkaitan dengan apa-apa yang akan datang, maka bisa jadi itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan yang mereka adalah wali-walinya syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali dan apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Termasuk keutamaan Ali bin Abi Thalib dan bagaimana kekuatan fisiknya Ali bin Abi Thalib ketika mengemban tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.